Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online Video seri bahas UTBK SBMPTN tahun 2020. 7 info terbaru yang wajib teman-teman ketahui, pahami baik-baik dan cermati baik-baik. Nah, pada video kali ini Pak Wisnu akan informasikan update terbaru UTBK 2020 dan banyak pertanyaan yang akan Pak Wisnu jawab melalui video ini. Jadi cermati video ini, lihat baik-baik, dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk komen di kolom komentar. Yuk kita simak videonya ya. Yuk. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung ke videonya. Update terbaru UTBK 2020 sangat mengagetkan ya, begitu ya teman-teman. Jangan khawatir, Pak Wisnu akan jelaskan di video ini. Oke teman-teman. Nah, sebelum itu, teman-teman masih ada yang belum tahu TPS itu apa, tes potensi skolastik itu apa. UTBK tahun kemarin, LTMPT sudah menggunakan TPS ya teman-teman. Contoh soal resminya dan Pak Wisnu juga udah buat strateginya, itu Pak Wisnu udah ada videonya. Teman-teman tinggal lihat aja atau ada di deskripsi ya, di kolom deskripsi. Atau teman-teman bisa screenshot link ini, nanti teman-teman bisa lihat satu persatu. Ini bit.ly kecil semua, garis miring, TPS-nya besar, kemudian Pak Wisnu-nya kecil, angka 1, urut 2, 3, 4. Di sini Pak Wisnu bahas semua subtes dari TPS dan strategi untuk mengerjakan soal-soal TPS. Begitu ya teman-teman, Pak Wisnu sudah buat ini. Jadi nanti setelah lihat video ini, teman-teman pahami baik-baik dan simak video itu baik-baik. Begitu ya. Nah, kembali ke laptop, info terbaru nomor 11 Surat Edaran LTMPT tahun 2020 tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Luar biasa teman-teman, landasannya adalah karena pandemi corona ya teman-teman. Akhirnya ada penundaan jadwal dan perubahan UTBK 2020. Perubahannya apa aja? Ada 5 perubahan, kita akan lihat seperti ini ya. Yang pertama adalah materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik saja, TPS. Jadi nggak ada tes kompetensi akademiknya, nggak ada fisika, kimia, biologi, matematika, IPA, kemudian nggak ada geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, IPS ya, nggak ada. Jadi fix hanya TPS saja teman-teman. Kemudian yang kedua, setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Artinya UTBK hanya 1 kali. Jadi diubah ya, pengumuman awal itu 1 kali, kemudian diupdate 2 kali, yang terakhir ini paling akhir 1 kali lagi. Jadi begitu teman-teman ya, adanya seperti itu, kita tinggal mengikuti saja. Nomor 3, pelaksanaan tes dilaksanakan sehari, ada 4 sesi ya, karena TPS ini waktunya nggak sebanyak yang kemarin. Maksudnya kalau kemarin 1 sesi itu kan ada TPS dan TKA, sekarang 1 sesi cuma TPS saja, jadi bisa 4 sesi. Kalau yang tahun kemarin cuma 1 hari 2 sesi ya teman-teman. Nah sekarang yang keempat ini menarik ya teman-teman. Yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta didik dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta didik harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi jurusan. Artinya saat teman-teman daftar UTBK, saat itu juga teman-teman harus milih jurusan yang akan teman-teman pilih. Berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu UTBK dulu dapat nilai baru digunakan untuk daftar SBMPTN. Nah sekarang dibalik lagi sesuai dengan SBMPTN 2018 ya. Artinya kita daftar belum tahu, kita milih jurusan belum tahu skor UTBK-nya. Begitu teman-teman yang nomor 4. Menarik sekali kan? Nah kemudian yang kelima, ini jadwal kegiatannya ya teman-teman. Pendaftaran UTBK dan pemilihan jurusan SBMPTN tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Semoga tanggal ini sudah selesai ya pandeminya, sehingga nggak diundur lagi dan nggak diubah-ubah lagi begitu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan UTBK-nya tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Kemudian yang ketiga, pengumumannya diterima atau tidaknya teman-teman semua nanti tanggal 25 Juli 2020. Demikian surat yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah teman-teman, dari pengumuman yang seperti ini banyak pertanyaan.
banyak pertanyaan yang DM Pak Wisnu melalui grup Telegram, kemudian melalui Instagram @artlian. Pertanyaannya Pak Wisnu rangkum di video selanjutnya ini ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah soal TPS sama Saintex, Soshum, dan campuran? Bentuk soalnya sama teman-teman. Jadi tahun kemarin LTMPT itu melakukan press release bentuk soal TPS. Jadi ada contoh-contoh soalnya. Pak Wisnu sudah bahas itu, contoh soalnya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa. Teman-teman tinggal lihat di video tadi bit.ly TPS Pak Wisnu 1 2 3 4 ya. Di situ Pak Wisnu jelasin semua bentuk soal resmi dari LTMPT. Jadi sama ya teman-teman. Lanjutnya, apakah anak IPS bisa ngambil kedokteran? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Jadi saat teman-teman buat akun LTMPT itu menggunakan NISN, dan teman-teman saat mendaftar tercatat teman-teman dari jurusan apa, maka nanti sistemnya LTMPT akan bisa memfilter, oh teman-teman dari jurusan bahasa, oh teman-teman dari jurusan IPA, oh berarti bisa ngambil ini bisa ngambil itu akan difilter secara otomatis oleh sistemnya LTMPT. Jadi kemungkinan nggak akan bisa teman-teman, sistemnya akan memfilter itu secara otomatis sesuai dengan kriteria prodi atau jurusan pada SBMPTN universitas itu. Jadi jawabannya tidak akan bisa. Jadi jangan gagal paham ya teman-teman. Kemudian TPS saja bisa anak IPS bisa milih kedokteran begitu ya, tidak bisa. Jadi sistemnya pasti akan memfilter, dan bagi programmernya LTMPT itu sangat gampang sekali untuk membuat kayak gitu. Oke, next. Apakah penentuan perankingannya masih sama? Karena nggak ada TKA, maka penentuan perankingannya seperti apa? Pak Wisnu cerita dulu yang penentuan perankingan di SBMPTN tahun kemarin ya teman-teman. Penentuan perankingan di SBMPTN 2019 itu ada dua nilai ya, yaitu TKA dan TPS. Nah, skor yang paling banyak itu bukan 50-50, artinya 50 untuk skor TKA dan 50 untuk skor TPS, tidak. Tapi skornya lebih besar di TPS. Kenapa seperti itu? Karena menurut penjelasan yang ada di YouTube, teman-teman bisa lihat itu waktu ada ruang guru kalau nggak salah, audiensi dengan ruang guru panitia LTMPT itu menjelaskan bahwa TKA itu mencerminkan kemampuan akademik seseorang di sekolah begitu. Jadi kalau gurunya bagus dengan gurunya nggak bagus ya akan beda kemampuan akademiknya. Tapi TPS itu mencerminkan kemampuan anak-anak atau potensi diri seorang anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya, apakah dia akan berhasil atau tidak begitu. Nah, penentuan perankingannya berarti hanya menggunakan TPS yang sekarang, murni TPS. Nah, lalu gimana kalau penentuan perankingannya? Ya, ini berdasarkan prodi dan kloster bidang sesuai dengan pembobotan yang sesuai. Teman-teman ingat TPS itu ada 4 subtes ya teman-teman. Jadi gini maksudnya. Jadi prodi itu nanti akan diklaster berdasarkan bidangnya masing-masing. Nah, bidang-bidang itu akan memiliki pembobotan yang sesuai, yang besarnya berbeda-beda antara setiap tes. Jadi misal gini teman-teman, prodi dan klaster bidang. Prodi kedokteran, klaster bidangnya kesehatan, teknik fisika, klaster bidangnya teknik. Misalkan seperti ini ya, ada dua prodi ini ya. Kemudian gimana penentuannya? Nah, kalau kedokteran, klasternya kesehatan, ada subtes 4 ini, yaitu kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, yang nomor 3 pengetahuan dan pemahaman umum, yang nomor 4 kemampuan memahami bacaan dan menulis. Maka untuk klaster kesehatan ini, maka komponen yang lebih besar atau skor yang lebih besar subtesnya adalah 3 dan 4 begitu. Sedangkan untuk yang prodi teknik fisika klaster teknik, subtes yang lebih besar atau skor subtes yang lebih besar itu adalah subtes 1 dan 2. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya penskoran, pembobotan skor antara subtes dari setiap klaster prodinya begitu. Jadi pembobotan ini akan disesuaikan dengan klasternya masing-masing. Biologi, kemudian sains, teknik, kemudian statistik itu akan beda-beda. Dan yang ngerti siapa? LTMPT. Lalu caranya gimana biar kita nanti kita analisis bareng-bareng ya teman. Jadi teman-teman
yang baru lihat videonya Pak Wisnu, subscribe dulu channelnya Pak Wisnu. Nanti kita akan update terus info-info UTBK 2020, strategi mengerjakan TPS dan lain-lain. Begitu ya teman-teman, lanjut pembahasannya. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan teman, nggak adil kan Pak dan sebagainya. Adilkah ini? Adilkah ini hanya TPS? Jawabannya adil teman-teman. Adil. Kenapa? Karena TPS itu yang diukur adalah potensi diri dari anak itu. Jadi benar-benar potensinya anak yang diukur, tidak melihat background dari sekolah yang majukah atau sekolah yang tidak maju. Jadi semua anak baik di sekolah yang pedalaman sampai sekolah yang paling maju itu punya kans yang sama besar sekarang. Karena hanya TPS. Begitu teman-teman. Jadi menurut Pak Wisnu cukup adil. Dengan kondisi yang sekarang ini menurut Pak Wisnu juga cukup adil. Jadi bukan itu yang penting teman-teman. Yang perlu diperdebatkan itu bukan itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu memperdebatkan kebijakan ini, nggak penting dan menguras energi. Yang paling penting adalah ini teman-teman, strateginya gimana sih? Ada perubahan kayak gini, saya harus seperti apa? Itu yang perlu kita bedah bareng-bareng dan perlu kita diskusikan bersama-sama. Strategi yang paling baik untuk UTBK 2020 itu seperti apa? Karena hanya TPS saja yang pertama. Yang kedua adalah kita harus milih jurusan tanpa melihat skor UTBK. Gimana strateginya? Nah, Pak Wisnu akan jawab strateginya di next video. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya Pak Wisnu, dukung Pak Wisnu terus dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu biar Pak Wisnu semakin semangat buat videonya buat teman-teman semua. Oke, di next video ya. Jadi jangan lupa subscribe. Kemudian yang kedua, follow Instagramnya Pak Wisnu teman-teman. Barangkali nanti Pak Wisnu ada info yang mendadak yang bisa cepat harus Pak Wisnu share. Nanti Pak Wisnu share di Instagramnya Pak Wisnu, yaitu @ardlian ARDLIAN Instagram. Oke? Nah, Pak Wisnu juga punya grup Telegram. Ini seluruh Indonesia pakai Telegram ini. Jadi teman-teman silakan join grup Telegramnya Pak Wisnu. Kenapa pakai Telegram sih Pak Wisnu? Kok nggak pakai WA aja? Karena WA terbatas ya satu grup. Pak Wisnu pengen menampung banyak dari seluruh Indonesia sampai 2000-an lebih. Karena WA cuma 250 ya. Tapi kalau Telegram bisa banyak, sehingga teman-teman silahkan masuk di bit.ly/Indo UTBK 2020. Begitu ya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya strategi UTBK 2020. Kalau masih ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, insya Allah Pak Wisnu jawab. Dan jangan lupa follow Instagramnya Pak Wisnu @ardlian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Pak Wisnu selanjutnya. Tetap semangat dan stay safe di rumah. Persiapkan diri untuk TPS. Terima kasih, wassalam.